Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video saya, mohon untuk berkenan mensubscribe channel saya. Semoga diberikan rezeki yang melimpah, bahagia, sejahtera selama-lamanya. Amin. Aku cinta olahraga permainan ini. Aku kagum, aku suka catur. Dengan catur ku berpikir, dengan catur ku mengasah otak dan logika. Parafrase yang tepat dari puisi di atas adalah, ini pilihan gandanya ya. Saya jelaskan sedikit. Parafrase itu mengungkapkan kembali gagasan orang lain, entah itu berupa karya sastra atau artikel, dengan bahasa sendiri. Gampangnya seperti itu. Dalam KBBI 2008 halaman 1020 ya, mengungkapkan kembali suatu tuturan dari sebuah tingkatan atau macam bahasa menjadi tuturan yang lain tanpa mengubah pengertian ya. Ini yang perlu digarisbawahi ya, tanpa mengubah pengertian. Penguraian kembali suatu teks atau karangan dalam bentuk susunan kata yang lain dengan maksud untuk dapat menjelaskan makna yang tersembunyi. Nah, dari penjelasan tadi berarti mengungkapkan kembali ya, artinya ini pilihan A, B, C, D ini ungkapan kembali. Nah, pilihlah jawaban yang tidak mengurangi sama sekali unsur dan makna dalam puisi ini tanpa ada unsur yang berkurang. Oke, kita lihat yang A. Catur adalah permainan kesukaanku. Setiap orang pasti kagum. Nah, ini setiap orang pasti kagum. Ini aku kok. Diri kita sendiri, diri aku. Aku sendiri yang kagum. Dan suka dengan permainan ini, jelas tidak ya. A, jelas tidak. B, aku cinta catur dan aku ingin bermain catur. Agar aku berpikir dan mengasah otak serta pikiranku. Aku ingin bermain. Tidak ada kata aku ingin bermain. Ini cuman ada aku kagum, aku suka ya. Ini liar ya, ini tidak sesuai dengan puisi. Oke, tidak sesuai dengan puisi. B, tidak. Lihat yang C. Aku cinta catur, aku kagum dengan permainan ini. Nah, ini bisa ya, ini ditambahkan di sini, aku kagum permainan ini, terus aku suka permainan ini. Ini kan permainan ini, permainan ini boleh. Dengan bermain catur aku jadi, ya ini jadi bukan adi. Aku jadi berpikir. Selain itu, otak dan pikiranku terlatih. C ini tidak mengurangi unsur-unsur dalam puisi ini. Dia mengungkapkan kembali puisi ini dengan bahasa lain, tapi tidak ada satupun unsur kata makna dari puisi ini yang berkurang. Jadi benar yang C ya. Yang D jelas dengan catur kita bisa pandai. Tidak ada seperti itu. Ini menjelaskan aku, tidak, bukan ada kita ya, paham ya. Ini soal selanjutnya. Cermati teks negosiasi berikut. Parafrase yang sesuai dengan isi teks. Ini kalau mengerjakan soal seperti ini langsung ke pertanyaannya, itu tips dari saya. Parafrase yang sesuai dengan isi teks negosiasi tersebut adalah, baru kita lihat pilihannya, kita cocokkan dengan ini. Akhirnya kita juga akan membaca ini nanti. Oke, kita baca pilihan A ya. Pak Afif memprotes kebijakan perusahaan yang dianggap semena-mena terhadap para buruh dengan alasan perayaan Hari Buruh akan melemahkan produktivitas etos kerja buruh dalam mencapai target perusahaan. Kita baca apakah cocok ya pilihan A ini dengan teks drama ini ya. Maaf Bu, saya tidak sependapat dengan Ibu. Jika pada hari buruh kami tetap masuk seperti biasa. Ini kita bacanya ya harus cepat ya.
Mengapa tidak setuju? Nah, ini berarti ada dialog. Nah, terus ada bagaimana jika hari buruh tetap masuk tapi diisi dengan kegiatan hiburan yang melekatkan tali silaturahmi antara buruh dan perusahaan. Nah, ini berarti mengusulkan. Nah, terus Bu Alvira ini memangnya rencananya, saya baca singkat ya, rencananya seperti apa? Nah, ini Pak Afif kami akan mengadakan hiburan dan kegiatan sosial donor darah yang diadakan di lingkungan. Jadi ini kegiatan yang bermanfaat ya. Jadi mengisi hari buruh dengan kegiatan yang bermanfaat. Nah, terus disetujui oleh Bu Alvira ini. Oh, kalau begitu saya setuju ya, berarti setuju. Berarti ada dialog ya, ada negosiasi, berarti kan ini ada negosiasi. Artinya kalau yang A ini salah ya. Jadi kita bisa menyimpulkan ada negosiasi dulu. Bu Alvira keberatan dengan, Bu ini kok malah Bu Alvira yang keberatan. Perusahaan yang melarang libur. Ini malah yang keberatan kan sebenarnya Pak Afif dulu ya. Salah total ya. Yang C lihat. Pak Afif keberatan dengan pijakan perusahaan. Nah, ini betul, melarang buruh libur pada saat perayaan hari buruh lah. Tetapi kemudian, nah ini tadi kan ini negosiasi ya. Disepakati tanpa harus libur, tetapi para buruh tetap dapat merayakan hari buruh di sela jam kerja dan selepas kerja dengan kegiatan yang bermanfaat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, mengadakan acara dengan kegiatan yang bermanfaat, teman-teman. Tadi kan di teks ini ya. Memangnya rencana Pak Afif dan teman-teman mau mengadakan acara seperti apa? Kami akan mengadakan hiburan dan kegiatan sosial donor darah yang diadakan di lingkungan perusahaan kita selepas jam kerja ya, atau di sela-sela jam istirahat. Terus disetujui. Itu berarti yang C ini tidak mengubah sama sekali apa yang tersirat dan tersurat dari dialog drama ini ya. Jadi sudah, yang benar adalah yang C. Kita boleh mengecek yang D. Loh, kok melarang perayaan hari buruh? Kan ada negosiasi ya. Perayaan tidak bermanfaat ini salah ya. Apalagi ini para buruh bersikukuh padahal sebelumnya menyetujui juga. Jadi win-win solution, menuruti atasan untuk tetap masuk sambil juga tetap bisa merayakan hari buruh ya kan. Yang E juga salah. Jadi yang paling benar sudah yang C ya. Bukan paling benar tapi sudah benar ya. Ya, tambahan tentang parafrase puisi. Nah, ini tak sekedar tambahan parafrase puisi. Untuk memparafrasekan puisi, paling tidak ada dua metode parafrase puisi yang dapat dilakukan, yaitu satu, parafrase terikat. Mengubah puisi menjadi prosa dengan cara menambahkan sejumlah kata pada puisi sehingga kalimat-kalimat puisi mudah dipahami. Seluruh kata dalam puisi masih tetap digunakan dalam parafrase tersebut. Jadi tetap seperti ini tapi ditambah-tambahkan kata-kata, teman-teman. Ditambahkan kata-kata di tengah-tengah begini biar lebih mudah dipahami gitu. Nah, seperti ini. Ada 3, ditambahkan tadi kan, ada 3 orang anak kecil. Nah, tadi kan cuman 3 anak kecil saja, terus tambahkan ada gitu ya. Jadi seperti ini, ditambahkan kata-katanya yaitu dalam kurung ini. Jadi tidak mengubah puisinya tapi ditambahkan saja. Nah, pada tambahkan titik, terus ditambahkan ini penjelasan ya. Ini namanya parafrase terikat. Artinya puisinya tidak berubah, hanya ditambahkan kata-katanya saja. Ini parafrase terikat. Terus ada lagi parafrase bebas. Ini jadi kalimat, jadi paragraf biasa, tidak tersusun seperti puisi. Nah, parafrase bebas yaitu mengubah puisi menjadi prosa ya ini prosa dengan kata-kata sendiri. Kata-kata yang terdapat dalam puisi dapat digunakan, dapat pula tidak digunakan. Setelah kita membaca puisi tersebut, kita menafsirkan secara keseluruhan ya, ingat keseluruhan, tidak boleh ada yang berkurang. Kemudian menceritakan kembali dengan kata-kata sendiri. Ini tadi 3 anak kecil ya, silakan dibaca ya. Terus parafrasenya yaitu prosa ini.
prosa, yaitu cerita ya, cerita yang sesuai dengan ini, menceritakan dengan bahasa sendiri. Susunannya ya sudah berubah ya, ini namanya bebas, paham ya. Nah, mereka menceritakan dengan bahasa sendiri, tidak boleh ada yang berkurang. Pada suatu sore datanglah 3 orang anak kecil ke Salemba. Betul tidak? Ya betul ya, ada 3 orang anak kecil datang ke Salemba dalam langkah yang malu-malu loh, tidak berkurang sama sekali, dalam langkah malu-malu. Sorenya juga ada di sini ya. Mereka menyerahkan sebuah karangan bunga yang berpita hitam sebagai tanda ikut berduka cita terhadap kakak mereka yang ditembak mati siang tadi. Ini Pak ya, ini puisi ini juga seperti itu, tidak ada yang berkurang ya. Ini dari kami bertiga, pita hitam pada karangan bunga. Betul ya, ada pita hitamnya di sini. Ini juga pita hitam. Sebab kami ikut berduka bagi kakak yang ditembak mati siang tadi. Jadi tidak boleh ada yang berkurang sama sekali. Jadi harus utuh menyeluruh. Itu syarat dari para frase. Mohon di-subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.